Satu, dua. Dan latihannya ini nggak boleh diintervensi dengan cepat ya. Tua gapat malam jumpanan, dah. Kan yang penting udah 9. Jangan. Pelan-pelan ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paling sakit sendiri. Betul, kiri kanan dua-duanya. Kita cek di sini. Di sini, kalau seandainya kalian dibilang kalian ada keluhan misalkan sakit di bokong, terus kalian berobat ke dokter syaraf, dibilangnya piriform syndrome, jangan dipukul rata dulu dong gitu ya. Jangan terlalu percaya karena di bokong ini nggak cuma otot piriform doang, banyak ya otot-ototnya. Ada gluteus group, ada gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus, ya. Ada bonggolnya tulang femur di sini ada otot piriform di sini juga ada di posisi tengah-tengah sini. Kemudian ada jaringan otot lagi gemellus, ada obturator, ada tulang sakrum atau tulang ekor ya. Di sini ada sakroiliak. Ini banyak teman-teman. Jadinya sakit di bokong itu bukan berarti kalian saraf kejepit. Cek dulu mana yang bermasalah, baru kita bisa berikan kesimpulan. Gitu. Oke, kita masuk. Relax. Sakit. Sakit, Pak. Kalau Bapak nggak sakit, Pak di mall jalan-jalan. Oke, angkat. Oke, sekarang gini teman-teman. Ini cara ngetes apakah kalian memang benar-benar murni syaraf kejepit atau enggak ya. Karena asumsi Kang Abai kalau memang kondisinya pasien itu bermasalah dengan syaraf, murni bermasalah dengan syaraf ya, bukan abal-abal ya. Jadi bukan karena diagnosa dokter itu orang sakit pinggang dibilang syaraf kejepit, bukan. Jadi memang benar-benar dia bermasalah dengan syaraf yang tertekan gara-gara bantalan. 80% kalian cuma bisa tidur, nggak bisa gerak. 80% di tempat tidur, 20%-nya kalian ke kamar mandi, ke ruang tamu, habis itu tiduran lagi. Pokoknya kayak gitu doang. Sakitnya berlebihan. 24 jam kalian akan meringis. Nyerinya kayak orang sakit gigi, nyutan. Tapi sakitnya pusat utamanya di sini. Di bagian area lumbar. Kalau memang kondisinya seperti itu, kalian gedor di sini, kalian akan bereaksi, pasti nyerinya minta ampun. Kalau seandainya kita kasih getaran seperti ini. Kalau memang kondisinya kalian dikasih getaran seperti ini nggak ada masalah, berarti permasalahan kalian tidak dari tulang belakang, tidak dari bantalan, tidak dari syaraf yang tertekan gara-gara bantalannya keluar, bukan saraf kejepit. Tapi sakitnya itu dari bagian yang berbeda. Jadi intinya gitu. Kalau seandainya kalian mau lagi, kita kasih penekanan di bagian area tulangnya, di area lumbar. Kalian gunakan ini ya. Ini kan ada legokan ya, legokan nih di bagian jarinya. Kalian tekan, ikutin jalur tulangnya aja. Kalau memang ada masalah di bagian L3, L4, L5, S1 bermasalah, nyerinya minta ampun. Kalian pasti akan teriak. Tapi kalau tadi memang kondisinya ditekan begini nggak ada masalah, berarti itu udah memperkuat kalau kondisinya dia situ nggak ada masalah dengan tulang belakang, gitu ya. Terus sakit Kang, sakitnya bukan dari tulang belakang, tapi di bagian yang berbeda. Nah itu adalah PR Kang Abai ya untuk pasien saat ini. Kalau tadi di bagian kaki, paha belakang dia ada masalah, paha samping beliau ada masalah. Sekarang kita coba cek di bagian sisi pantat. Ya, bokong, boyok, apalah namanya. Apa Pak namanya Pak? Bokong. Oh, bokong juga ya? Iya. Nah, kita cek di sini. Di sini, kalau seandainya kalian dibilang
Kalian ada keluhan misalnya sakit di bokong, terus kalian berobat ke dokter syaraf, dibilangnya piriform syndrome. Jangan dipukul rata dulu dong gitu ya. Jangan terlalu percaya karena di bokong ini nggak cuma otot piriform doang, banyak ya otot-ototnya. Ada gluteus group, ada gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus, ya. Ada bonggolnya tulang femur, di sini ada otot piriform, di sini juga ada di posisi tengah-tengah sini. Kemudian ada jaringan otot lagi gemellus, ada obturator, ada tulang sakrum atau tulang ekor ya. Di sini ada sakroiliak. Ini banyak teman-teman. Jadinya sakit di bokong itu bukan berarti kalian saraf kejepit. Cek dulu mana yang bermasalah, baru kita bisa berikan kesimpulan. Gitu. Nih kita coba cek di bagian piriform. Ini kalau saat ini sudah bermasalah dengan piriform, kayak bisul lagi merah-merahnya kalian pencet, nyeri nggak? Nyeri banget. Bapak nyeri nggak? Ini enggak. Aman. Aman. Nih, ini saya tekan, Bapak aman. Berarti permasalahannya nggak dari piriform. Berarti piriform itu dia bisa menimbulkan permasalahan dengan syaraf, karena pada saat si otot ini bengkak dia akan menekan syaraf persis ada di bawahnya dia. Ini nggak ada masalah, berarti Bapak aman. Nggak ada masalah dengan syaraf. Masuk ke jaringan gluteus medius minimus. Nih di sini. Nyeri nggak? Enggak. Aman aja ya, nggak ada reaksi. Beda kasusnya kayak tadi ya. Kita cek semua, kita coba cek pemeriksaan semua. Oblik, otot-otot perut samping, hati-hati. Geli. Oh bisa geli, bisa sakit. Karena kondisi ini Bapak geli ya, nggak perih ya. Enggak. Masuk ke bagian longissimus thoracic sama iliac costalis lumbosus. Relax. Sakit gak ini? Enggak. Aman. Aman. Ini kalau Abed kasih penekanan. Tapi kan memang kondisinya memang gak ada masalah ya gak ada masalah gitu loh. Ya, tulang belakang nih. Aman. Aman. Gak ada masalah. Longissimus thoracic di sini. Aman. Aman. 100 posterior di sini aman. Tuh. Aman. Di bagian eksternal dan internal oblik cuma geli. Nih geli ya, ini bereaksi tapi dia geli bukan sakit. Tidak sakit enggak. Dan kondisinya permasalahan Bapak nggak dari tulang belakang, nggak dari sacroiliac joint, nggak dari piriform. Itu dia udah menandakan bahwa permasalahan ini nggak terlalu serius sebenarnya. Tapi penyakitnya nggak serius, nggak ditangani dengan baik. Ya ini dia bertahun-tahun ya terjadi gitu loh teman-teman. Kiri aman, belum tentu kanan aman. Kita cek aja nanti. Oke. Nih teman-teman, kita masuk ke bagian sisi di bagian bokong kanan. Di bagian piriform. Ini piriform. Aman nggak Pak? Aman. Aman. Gluteus juga aman. Longissimus thoracic. Sakit nggak di sini? Enggak. Enggak ya. Tuh. Kita harus komunikasi dua arah. Pada saat saya melakukan penelusuran dan nggak ada masalah, saya lebih make sure lagi ke si pasien sakit nggak, gitu kondisinya. Kayak ada ini. Ini bisa kondisinya otot mengeras di bagian oblik ya, otot-otot perut samping. Reaksi yang timbul dia pasti akan bereaksi nih, gitu. Nah, nya itu dia apakah geli atau memang terasa kayak perih di sayat pisau? Itu kan Kang Abai nggak tahu ya. Pastinya Kang Abai tanya. Ini oblik, eksternal dan internal oblik di sini keras.
malah bisa sampai ke bagian otot-otot PSOAS. Nih, tuh. Ini bagian sisi oblik nih. Tuh, kan bereaksi tuh. Geli. Nah, ini geli gitu kan, nggak ada rasa sakit. Kalau sakit dia pasti teriak. Tuh. Geli nih. Iya. Rasanya. Masuk ke bagian 100 posterior juga ini posisinya aman. Banyak permasalahan pasien itu sampai di bagian sisi 100 posterior, masuk ke bagian anterior. Itu bisa banyak kasus. Jadi setiap orang tuh nggak bisa dipukul rata sama semua, nggak bisa. Cuma kalau ke dokter, ya obatnya hampir sama. Ada obat anti radang, ya ada golongan obat anti inflamasi tapi non steroid gitu ya. Ada obat-obat anti nyeri, ada yang lebih mengarah ke saraf liver, sama gitu ya. Terusnya obat relaksan otot, terus apa lagi banyak. Jadi golongan-golongan obat yang diberikan sama dokter A, dokter B, dokter C, mau di rumah sakit A, di rumah sakit B atau di rumah sakit C itu sama gitu ya. Mau dia nyeri otot, mau dia nyeri syaraf, mau dia nyeri sendi, itu sama obatnya, nggak jauh beda. Cuma mereknya pun mungkin ada yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau saya kasih kesimpulan untuk Pak Rahmat, permasalahan beliau murni nyeri otot, bukan nyeri syaraf. Karena apa? Dari hasil penelusuran Kang Abai di bagian area lumbar ini aman, nggak ada masalah dengan bantalan ataupun tulang belakang. Ya, itu yang pertama. Kedua, dari persendian di bagian sacroiliac joint nih, pertemuan antara tulang sakrum sama tulang ilium, dia juga aman, nggak ada masalah, nggak goyang ya. Ke dokter mungkin dibilangnya unstable pelvic ya, tulang pinggulnya dia goyang. Ini beliau aman. Terus permasalahan yang ketiga di bagian piriformis, ini vital-vital yang Kang Abai coba sebutkan ya. Ini beliau aman. Masuk ke bagian gluteus, beliau aman. Masuk ke bagian oblik, beliau aman. Masuk ke bagian 100 posterior, beliau aman. Ibarat mobil, mungkin ini masalahnya cuma di bagian terot, di bagian kaki-kakinya doang gitu ya. Nah masalahnya itu udah dipersempit, jadi kita udah, kan penyakit itu banyak ya. Nah waktu itulah fungsi diagnosa. Pada saat kita coba diagnosa permasalahan itu kan dia menyempit, mengerucut gitu ya. Kalau udah ada permasalahan, ketemu titik terang permasalahannya, tinggal tindakan yang kita berikan itu ke arah mana gitu. Jangan apa-apa ujungnya operasi gitu. Hati-hati ya. Oke. Sekarang posisinya Bapak balik badan terlentang. Kita coba cek. Di bagian sisi paha depan ada namanya rectus femoris sama vastus medialis. Kita lihat permasalahan beliau, apakah memang sudah masuk ke bagian sisi paha depan atau belum. Ya, posisinya nih di sini. Coba cek. Ada masalah di sini. Kan ya. Ingat teman-teman, setiap jaringan otot dia mewakili pergerakan. Kalau seandainya posisi di bagian paha depan bermasalah, yang timbul itu kalian naik tangga satu berat, kemudian yang kedua kalian pakai celana panjang gitu ya, dengan posisi satu kaki itu dimasukin, pasti kalian jatuh. Jadi posisi nggak bisa pakai celana panjang itu nggak bisa, pasti harus duduk. Ya, saya biasa sambil duduk kok. Tuh. Nggak bisa jatuh kalau sambil berdiri. Kalau naik tangga pun juga dia nggak selangkah, setengah langkah, tak, gitu ya. Jadi nggak bisa begini, nggak bisa gitu, nggak bisa. Nih di bagian paha depan. Efek yang timbul sampai ke bagian patella, ya tempurungnya ini nyeri kadang-kadang, malah bisa bikin bunyi. Sangat. Aduh. Oh. Kita cek di bagian vastus medialis. Aduh. Allah Akbar ya Allah. Allah. Aduh. Tuh teman-teman ya. Kita masuk lagi ke bagian sisi kanan.
Aduh. Aduh. Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Yang terlalu bermasalah di sini. Masalah tadi posisi kanan kiri doang. Gitu. Oke, teman-teman gini jadinya pada saat pasien selesai terapi, biasanya Kang Abai selalu memberikan PR, ya. PR yang bisa dilakukan di rumah, kita lakukan secara mandiri atau dengan bantuan orang rumah gitu ya. Tujuannya adalah apa? Untuk mempercepat proses pemulihan, karena kalau bicara masalah jaringan otot itu kan ya ada yang kaku, ada yang memang sudah mengeras gitu ya. Dibantu dengan latihan di rumah itu udah sangat mempercepat proses pemulihan pada saat beliau terapi yang kedua kali. Latihannya untuk setiap pasien berbeda-beda, tapi untuk kasus pasien Kang Abai saat ini karena memang ada permasalahan di bagian sisi paha belakang tapi nggak mengarah ke bagian piriform, latihannya latihan hamstring gitu Pak. Jadi latihan hamstring itu posisinya si kaki ini, ya posisi Bapak boleh ikutin gerakan saya, boleh posisi Bapak duduk. Jadi posisinya, yuk ikutin gerakan saya, nggak ke sana. Jadi posisi si kaki ini kayak orang mau lari. Oke, begini. Tangannya ke bawah. Nggak usah jauh-jauh antara kaki sama satu. Dia susah. Kakinya ini kemari dekat. Nggak bisa. Ininya kaki yang mau dekat. Dorong lagi, keluar lagi. Sip. Ya, begini. Kaki kanan dorong ke belakang. Sakit di sini. Memang. Gak bisa. Terus dorong pelan-pelan. Tangannya deketin ke dada sini. Nah, dorong lagi terus kakinya. Dorong terus. Ketarik memang. Ya, nih posisi seperti ini kita goyang pantat, tek, 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 tek. Ya bisa, sakit banget. Oke, mungkin ini terlalu berat buat pasien saat ini. Oke, tapi nanti ada alternatif latihan-latihan yang memang bisa dikondisikan dengan keluhan pasien gitu ya. Bapak tidur telentang aja. Ya, tidur telentang. Tetap kedua kaki tekuk. Dua-duanya ditekuk. Nah, dengan kondisi seperti ini memang harus dibantu ya dengan orang rumah. Satu kaki ini dilipat begini. Oke. Karena masuk latihan, ibu matiin dulu, nyalain lagi buat nanti kalau misalnya bapak mau lihat latihannya lebih gampang. Iya. Oke, nyalain lagi. Nah, rekam lagi. Video baru lagi. Nah, oke. Jadi nggak jauh banget gitu nyarinya. Ini satu kaki ada di bahu yang bantu. Entah di bahu ibu, entah di bahu si anak, terserah. Nah, seperti ini. Orientasinya buat membuat si otot-otot yang ada di bagian paha kanan ini menjadi lebih lentur. Pasti ada rasa sakit karena si otot ini dia lagi kencang banget nih. Ini kita dorong ke dada sana depan, terus kita press 1, 2, 3, 4, bener 5, 6, 7, 8, 9 detik. Saya nggak minta lama, saya mintanya cuma detik. Sakit banget. Nah, di bagian yang bapak tadi rasain sakitnya tuh, bapak kompres sama es batu, ya. Nanti ada masa dimana nanti bapak ditekan begini, udah nggak sakit, Pak. Beneran. Kalau udah sembuh ya. Ini hanya sesaat aja. Sementara karena si otot ini kencang, makanya kita perbaikan. Entah minggu depan
entah 2 minggu, kita nggak tahu nih, kan tergantung dari tubuh bapak ya. Pasti bapak merasakan nggak sakit lagi, dan itu udah lepas segala-galanya, hilang sakitnya gitu loh. Cuma memang perjalanan menuju ke sana memang butuh perjuangan, begitu ya. Kiri kanan, kiri kanan, dan ini harus dilatih. Pokoknya latihannya itu ada 5 gerakan yang saya minta dilatih ya. 1, 2, dan latihannya ini nggak boleh diintervensi dengan cepat ya. Tua gapat malam jupanan, enggak. Kan yang penting udah 9. Jangan. Pelan-pelan ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paling sakit sendiri. Betul, kiri kanan dua-duanya. Pokoknya latihannya nanti saya kasih, biar bapak bisa nonton, bapak praktekin. Itu latihan kalau bisa pagi sore. Ya, malam harinya bapak kompres. Kompresnya bingung nih. Soalnya lagi ngekos nih. Lagi ngekos sekarang nih, bingung ya. Gak tarik ya. Iya. Gak tarik. Iya, lemasin. Kayak patah tulang jadinya. Nyeri kayak ketarik. Ternyata itu kalau digerakin motornya kena. Motornya masih kencang. Masih, nggak kayak iklan. Enggak. Nah, kalau memang ada permasalahan dengan yang lain, nanti bapak tinggal WhatsApp lagi ke saya ya. Nanti kita evaluasi sama-sama selama kurang lebih 7-10 hari. Ya, kalau misalnya bapak mau kembali lagi antara 7-10 hari ke depan. Masih ada nggak? Atau udah pulang lagi? Enggak, saya pengennya masih di sini. Kalau ibunya mau pulang dulu biar nggak apa-apa. Oh gitu. Sama anak saya. Ya Saya minimal 2 kali terapi dulu deh. Iya. Ya, terus sekali doang kadang-kadang kita saya nggak tahu. Soalnya jauh sih. Iya, lumayan jauh memang. Jauh, cuma Kalimantan. 1 kali terapi kan sayang. Iya, sayang banget. Capek di jalan doang. Gitu. Nanti kita lihat Sekalian kalau bisa perjalanan. sembuh gitu. Nanti oke, ntar saya selesaikan dulu. Oke teman-teman, itu aja yang saya Kang Abai coba bantu share kali ini ya. Moga-moga permasalahan yang mungkin saat ini kalian rasakan mirip dengan Bapak bisa bisa terbantu ya. Saran Kang Abai itu aja, jangan dibiarin penyakit ya, karena makin lama makin menggerogotin tubuh kalian. Cari yang kalian rasakan tepat untuk membantu kalian. Cari, karena kita nggak tahu yang namanya kesembuhan itu ada di datang dari mana gitu ya. Itu aja yang seperti biasa Kang Abai coba akhiri di akhir video. Sebarkanlah ilmu meskipun hanya 1 ayat. Salam. Come.